Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat Malam. malam. Nah, gitu dong. Terima kasih kepada Saudari Paula yang sudah menjadwalkan saya. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu pada sore hari ini kembali. Kami, anak-anak muda, boleh berkumpul untuk datang, menyembah, memuji Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu waktu kami yang kami berikan adalah waktu yang sedikit, tetapi kami percaya kami berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengajari kami menjadi anak-anak yang boleh rindu untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, dan biarlah Engkau pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kayaknya gelap. Silau. Ya. Pak Mama nggak tahu kalau saya yang renungan. Langsung, pindah-pindah tempat, pindah tempat. Saya nggak bilang. Malam hari ini, sorry ya, suara saya bindeng, soalnya lagi telinga sakit. Bindeng nggak di situ ya? Nggak apa-apa, Bu. Oh, Masih merdu. telinga saya aja yang lagi itu. Ya, malam hari ini saya akan berbicara tentang ayat-ayat yang terdapat di Amsal ya. Mungkin kita sudah banyak atau seringkali mendengar tentang pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik, atau kebiasaan-kebiasaan kita yang baik menjadi buruk karena kita bergaul dengan orang yang tidak baik. Nah, saya akan berikan judul bergaul dengan bijak, maka kita akan menjadi bijak. Kita akan baca di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20, Amsal 22 ayat 24, dan ayat 20 yang ke-25. Sekian bunyi firman Tuhan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pasal 22 ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, ayat-ayat ini mungkin sering kita dengar dari pembicara-pembicara di kaum muda ya, di anak-anak youth. Tetapi ayat-ayat ini bukan berarti hanya untuk anak-anak atau orang-orang muda. Ayat-ayat ini juga berlaku bagi orang tua, ya, bapak-bapak atau ibu-ibu atau orang-orang yang sudah tua. Karena gini, karena saya ini suka bergaul atau berkumpul dengan orang-orang tua murid ya waktu masih Karen SD sampai sekarang masih. Cuman walaupun saya orang tua bergaul dengan mereka kelihatannya orang tua yang baik-baik. Tetapi kalau kita bergaul lama dengan mereka, kita tahu sifatnya mereka. Satu ini pemarah, satu ini senang ngegosip, yang satu ini kalau ada temannya di situ dia baik-baik, tapi kalau teman kita nggak ada dia jelekin gitu loh. Jadi banyak terjadi ya. Saya mengalami semua itu. Padahal di situ ada hamba Tuhan, di antara kita itu banyak ada hamba Tuhan yang ibu-ibu ya. Kita ibu-ibu yang berkumpul, enggak campur bapak-bapak. Jadi ibu-ibu itu hamba Tuhan. Tetapi kalau kita sudah kumpul di situ, wah kelihatan ini walaupun dia hamba Tuhan, tapi wah mulutnya juga nggak benar ya. Kadang membuat kita juga jadi terkontaminasi karena dengan dia. Padahal padahal dia hamba Tuhan loh, suka khotbah loh, tapi kok mulutnya gini ya gitu loh.
Jadi tidak menutup kemungkinan ayat-ayat ini untuk orang tua juga. Dan malam hari ini saya akan membahas khusus untuk kita kaum muda ya. Sebuah pepatah Jawa mengatakan, cedak cedak kebo gupa. Tahu artinya? Cedak kebo apa? Dekat dengan kerbau kita pasti kena kotorannya. Ya toh, kalau kita ke sapi juga pasti kecipratan atau keinjak kotorannya. Nah, pepatah ini menjelaskan bahwa seseorang akan terpengaruh oleh lingkungan pertemanan dan pergaulan. Setuju nggak dengan pepatah ini? Cedak kebo gupa, cedak kebo gupa, ya. Entah kita setuju atau enggak, dalam Alkitab ini jelas tertulis bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini menandakan betapa kuatnya pengaruh pergaulan atau komunitas dalam kita membentuk kebiasaan seseorang. Ayat ini bukan mengarahkan kita untuk menjadi orang yang antisosial ya, atau hanya bergaul dengan orang yang kita percaya saja, hanya bergaul dengan orang yang kita kenal dia itu baik atau enggak. Namun kita perlu menghindari persahabatan dengan orang yang memiliki kebiasaan buruk. Kita percaya atau tidak, 90% yang menentukan baik dan buruknya kehidupan kita ini adalah dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Itu sudah pasti ya. Begitupun sebaliknya. Jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, sikap dan perilaku kita juga akan menjadi tidak baik. Pasti kita semua merasakan atau pasti kita semua sudah mengalami ini. Ya. Dan kita tahu kalau pergaulan itu akan mengubah karakter kita. Mungkin kita ini orang baik atau kita ini biasanya pendiam. Kalau kita sudah ada di tengah-tengah teman yang cerewet, anak teman yang pemarah, pasti itu akan menular kepada kita. Ini yang paling sering dialami, misalnya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang merokok, seiring berjalannya waktu kita pasti akan merokok ya, walaupun sudah dilarang orang tua jangan merokok. Nah dia dari dulu aku enggak suka rokok, aku enggak merokok. Tapi kalau sudah di tengah-tengah teman situ pasti ayo coba aja lah, enggak. Nah, besok lagi ayo kamu coba enak kok, coba taruh mulut lagi gitu ya. Lama-lama pasti kamu mau atau ingin mencoba rokok itu enak apa tidak ya. Nah, sekali kamu coba itu pasti menjadi suka. Oleh sebab itu, teman-teman, seringkali kita mendengar perkataan bahwa kita harus selektif dalam memilih teman. Karena teman adalah seseorang yang selalu berbagi cerita dengan kita. Dimanapun, kapanpun, jika kita terbiasa dengan teman kita akan mengikuti kebiasaannya. Teman yang Anda jumpai bagaikan sebuah tombol lift yang dapat membawa kita naik atau turun. Kemana Anda atau kemana kita melangkah, itu akan ditentukan oleh kita sendiri dan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak sekali pemuda-pemudi, anak-anak youth saat ini salah memilih teman atau salah bergaul ya, sehingga membuat mereka itu jatuh ke dalam dosa banyak sekali, walaupun itu anak Tuhan, walaupun dia itu sering melayani Tuhan. Kalau dia tidak jaga baik-baik, dia akan jatuh ke dalam dosa. Mungkin pada saat ini sedikit di antara kaum muda atau mungkin di antara pemuda kita yang jatuh ke dalam dosa, atau mungkin ada yang mabuk-mabukan atau free sex atau menggunakan narkoba hanya karena kita salah memilih teman.
Mereka hanya memilih teman untuk bergaul demi mencari kesenangan. Nah, namun benarkah pergaulan yang seperti itu yang dicari kita semua, ya, orang tua ataupun anak-anak muda? Seandainya ada yang bergumul dengan calon pasangan hidup mungkin yang tidak seiman misalnya, itu bergaulnya di mana? Nah, maka perbanyaklah pergaulan dengan teman-teman di gereja. Seperti tadi ya, pujian yang pertama kita nyanyikan, itu kan anak-anak muda yang berkumpul, hanya memuji Tuhan, bermain musik bersama-sama. Saya rindu seperti itu ya. Mungkin minggu depan kita bisa berkumpul di sini, kita nyanyi, duduk di bawah, nyanyi, pakai gitar, menyembah Tuhan gitu ya. Supaya sering pertemuan itu kita lakukan, dan disitulah pergaulan kita ya, di antara teman-teman gereja atau di antara pemuda-pemuda Kristen dimanapun. Banyakin ya kegiatan supaya ketemu orangnya yang disediakan Tuhan bagi kita. Nah, karena banyak juga orang muda yang berpikir bahwa dirinya itu bisa menerobos, mengubahkan situasi. Maksudnya sudah tahu pergaulan itu atau tempat dia pergi itu tidak baik, tetapi dia akan pergi. Aku mau jadi terang di situ, gitu ya. Aku tidak akan tergiur, malah aku yang akan membawa mereka kepada Tuhan. Iya, saudara, kalau saudara kuat atau saudara mampu ya, bisa. Tetapi di antara 100% hanya ada satu yang bisa kayak gitu ya. Mungkin niatnya baik, aku mau bergabung di situ, walaupun aku ini tidak merokok, walaupun aku ini orang baik-baik, atau enggak seperti inilah, Sema atau Yada, anak pendeta, aku kan anak pendeta gitu ya. Nggak mungkin mereka juga godain aku. Loh salah, justru anak pendeta itu mereka pelan-pelan godain ya, supaya bisa jatuh di dalam dosa. Ada, kalau teringat juga satu prinsip, ikan asin, tetapi kalau ikan asin selama hidup berada di air asin, ikan itu tidak akan jadi asin, ya toh. Nah, itu seperti tadi, mungkin aku anak pendeta berada di situ, enggak mungkin aku ini ikut mereka, enggak mungkin aku ini jadi nakal. Nah, saudara, ikan bisa jadi asin karena ikan itu kan diasinkan. Dia sudah mati, terus dikasih garam, dijemur, nah itu bisa jadi asin. Nah, kita tidak akan terpengaruh lingkungan yang negatif. Tetapi jika kita memilih jalan seperti itu, menerobos masuk, nekat masuk di pergaulan yang buruk itu, pasti perjuangannya butuh, ya, perjuangan yang keras masuk ke situ ya. Saya ini bergaul dengan teman-teman orang tua itu dulu banyak sekali. Jadi dulu kompak, awal-awal berteman itu kompak, pergi ke sana, anaknya ulang tahun, semua ke sana pakai baju seragam, warnanya sama. Lama-lama dulu dari berapa orang? 20, sekarang tinggal jadi 5 orang. Ya, sampai sekarang 5 orang walaupun anak-anak sudah lulus. Karena apa? Mereka yang mulutnya ndak bagus keluar, yang satu berhutang di antara kita keluar, yang satu menjelekkan keluar. Jadi sudah terpilah-pilah. Jadi sudah inilah yang betul-betul, maksudnya kita sendiri 5 orang ini ndak malah bantu orang, malah ndak, pokoknya wes kalau ada orang gitu kita diam aja. Kalau ada orang gini, kita gini aja gitu. Jadi kita ndak usah membalas mereka ya. Kalau ingat-ingat teman kita lama, aduh benar-benar ini ngomong ini masalah, jadi sampai berantem, ribut, bayangin ya itu orang tua beribut, apalagi anak-anak, anak muda, pasti ya, pasti akan. Dan itu kalau misalnya ada kesalahpahaman, pasti rame berantem ya, bunuhlah apalah gitu ya. Itulah kalau pergaulan yang buruk. Nah, adik-adik, teman-teman, banyak alasan yang menyebabkan para pemuda-pemudi salah memilih teman untuk bergaul.
Alasan yang pertama, karena dirinya sendiri telah menentukan kriteria pergaulan yang diinginkan. Ya, seseorang bisa salah memilih pergaulan karena ia telah menentukan kriteria teman seperti apa yang dia inginkan. Bisa saja kriterianya yang telah ditetapkan itu terlalu tinggi karena ingin dianggap sebagai seorang yang gaul, ya. Tuh. Yang kedua, terpengaruh oleh teman atau orang yang ada di sekitar. Nah, teman yang kita miliki atau orang yang ada di sekitar ini tanpa kita sadari akan mempengaruhi cara bergaul kita. Jika kita terpengaruh oleh teman yang tidak baik, maka tanpa disadari kita akan jatuh dalam pergaulan yang salah. Alasan yang ketiga, karena pernah dikecewakan. Nah, sudah ya teman-teman, kalau kita sudah kecewa, kita masuk ke pergaulan yang buruk itu, hancurlah kita di situ ya. Habis kita ya. Terkadang perasaan kecewa membuat kita ini memiliki peranan besar untuk menentukan suatu pergaulan. Walaupun orang tuanya bilang, kamu jangan ke situ. Enggak. Karena dia sudah kecewa di rumah, dia pergi ke tempat situ. Ya, dia merasa dia ini sudah dikecewakan, jadi dia mengambil jalan pintas. Ya, yang keempat, merasa hidupnya hampa dan tanpa tujuan. Apalagi orang yang sudah kayak gini, merasa hidupnya hampa. Kalau dia di keluarga, dia tidak dianggap, di keluarga dia dimarah-marah. Dia keluar dari rumah, perasaan hampa itu seperti tanpa tujuan. Dan dia membuat dia ini menjadi atau mencari jati dirinya. Itu juga akan membuat seseorang terus-menerus mencari teman-teman yang bisa menghilangkan kehampaan tersebut. Karena jika ia salah menentukan teman untuk bergaul, untuk mengisi kehampaan itu, maka bisa dipastikan dia akan jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Nah, teman-teman, perasaan ingin dianggap keren oleh orang lain membuat kita ini lupa akan diri kita. Ya, ia akan terus berusaha mencari teman-teman yang dapat membuat dia bahagia, teman-teman yang dapat membuat dia kelihatan lebih keren, ya. Sekalipun itu merupakan pergaulan yang buruk. Nah, teman-teman, pergaulan yang kita jalani saat ini dapat mengubah sikap asal kita tahu di mana tempat kita, ya. Suatu hari ada ilustrasi seorang pendeta, dia sedang menunggu kapal laut untuk pergi ke luar negeri. Karena masih banyak waktu, dia berjalan-jalan di sekitar pelabuhan itu. Kemudian dia melihat hal yang menarik. Dia lihat itu ada segerombolan babi berjalan mengikuti gembalanya. Dia heran, kok babi-babi ini kok dengan teraturnya ikut gembalanya itu, ya. Dia lihat semua tidak ada yang keluar dari jalurnya, semua berapa ribu lah jalan, gembalanya di depan, mereka jalan terus. Terus suatu kali dia pergi bertemu dengan gembalanya. Karena dia ikut dari belakang. Kok ini babi-babi kemana ya? Ternyata babi-babi ini dibawa masuk gerbang yang ada tulisannya rumah pembantaian ya. Nah, kemudian ini pendeta ini tunggu di luar. Dia tunggu, dia mau ketemu dengan gembalanya. Kok bisa babi-babi itu nurut sama dia, ya. Terus dia tanya, apa rahasianya? Kok babi-babi itu bisa nurut sama kamu? Itu sekian banyak babi nurut, jalurnya itu tidak ada yang keluar ya dari kiri kanannya, lurus ke depan. Lalu gembalanya bilang gini, rahasianya saya memberi mereka kacang. Jadi saya lemparkan kacang, mereka ikut di kacang itu. Lempar terus sampai menuju ke pintu
yang ditulisnya pintu pembantaian. Nah, teman-teman, kalau lihat dari ilustrasi ini, bahwa mereka, babi-babi ini sangat menyukai kacang itu. Nah, kacang yang disukai babi itu ibaratnya perbuatan dosa atau kebiasaan buruk yang sangat disukai oleh manusia. Dan iblis yang terus-menerus memberikan kacang itu, dikasih kacang kepada manusia supaya dia dapat menipunya. Sehingga tanpa sadar kita sudah digiring ke pintu neraka. Ya, melalui cerita ini kiranya kita akan mendapatkan pelajaran supaya kita tidak terkecoh oleh kesenangan yang sebenarnya sedang membawa kita ke neraka. Mari cepat kita buang kebiasaan yang buruk. Ya, buang semua atau hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Kadang-kadang keterikatan kecil itu membuat kita ke arah yang salah. Ya, iblis dengan kacangnya ingin mencuri, ingin membunuh, dan ingin membinasakan. Jadi mari kita waspada, jangan kita terpedaya seperti babi-babi itu. Kelihatannya lucu, kelihatannya bagus, rapi, tetapi menuju kepada kebinasaan. Ya, mereka hanya mengarahkan diri kepada kesenangannya yang sesaat, tetapi akhirnya membawa kepada kebinasaan selamanya. Demikian renungan dan saya akan tutup. Nah, teman-teman, jika kita ingin semakin maju, maka salah satu cara terbaik adalah dengan bergaul. Bergaul dengan orang-orang yang berprestasi, yang bisa kita temui. Kita perhatikan cara mereka bekerja, kita perhatikan cara mereka berpikir, kita lihat hidup mereka, pelajari cara berpikir mereka, lihat bagaimana mereka mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup mereka. Itu yang harus kita ikuti, ya. Jangan kita bergaul, jangan kita pergi ke tempat yang sudah tahu itu adalah orang-orang yang tidak baik. Jangan kita membuang diri ke situ. Secara tidak langsung kalian menjadikan diri kalian itu seakan-akan tidak berharga, apalagi pergaulan itu kalian tahu mereka ada free sex, mereka merokok, mereka mabuk-mabukan. Jangan menjadi pahlawan di situ, ya. Kita tetap harus punya prinsip jadi orang Kristen, tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak baik, ya. Tetap bergaul saja dengan orang-orang sekitar kita, saudara seiman, sesama youth. Mari kita sering berkumpul, saling bertukar pikiran, saling memuji Tuhan, bermain musik bersama-sama. Itu yang lebih baik daripada kita pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.